Oke, jadi sekarang Abi mengajarin kamu namanya apa? PCR. Apa itu PCR ya kan? Kamu kan udah denger nih COVID-19 tuh tesnya pakai tes PCR ya kan? Oke, PCR itu Bukan singkat. rapid test. Anyway, nih polymerase chain reaction. Kamu tahu artinya chain kan? Tahu. Chain itu artinya rantai. Tahu rantaian yang Ini terjadi reaksi. yang ya rantaian yang berjadi. Nah. Polimerase apa? Nah, polimerase itu ketika ada akhiran ase itu artinya enzim. Jadi enzim yang bisa membuat polimer. Apa sih itu polimer? Polimer itu rangkaian atau susunan dari subunit. Jadi misalnya begini. Kalau kita bicara DNA, ya, DNA itu kan ada susunan huruf ya, huruf genetik. Ada namanya huruf G, A, T sama C. Oke? Gatch. Nah, GATC ini adalah susunan genetik. Nah, jadi polymerase chain reaction ini belajar dari sel. Jadi kalau kita belajar ini ada sel. Nah, sel itu kan dalamnya ada intinya nih. So, intinya lagi. Inti ini isinya DNA. Oke, nah kalau sel ini mau membelah jadi dua, berarti kan DNA-nya harus diperbanyak juga kan, digandakan kan. Nah, yang menggandakan siapa? Yang menggandakan adalah enzim, namanya apa? Polymerase. Karena yang digandakan adalah DNA, maka kita bilang DNA polymerase. Oke? Jadi ini alhamdulillah semua makhluk hidup punya ini enzim ini DNA polymerase. Jadi kalau misalnya ini DNA yang dari satu sel mau digandengkan jadi dua sel, makanya DNA ini harus digandakan dulu oleh ini enzim, namanya apa tadi? DNA polymerase. Nah, DNA polymerase ini dia nih, Abi harus cerita dulu bagaimana DNA itu sendiri. DNA itu ada dua strand istilahnya. Jadi misalnya strand ini adalah bunyinya G A T T C C. Nah, ini pasangannya adalah C T A O G. Karena setiap C berpasangan dengan G. Oke. Nah, dan setiap T berpasangan dengan A. Nah, ternyata dulu Pak Karimulins, nah namanya kamu harus tahu nih, Pak Karimulins itu seorang ilmuwan, dia berpikir gimana caranya kita bisa menggandakan materi genetik ini, gitu. Kita tahu ada enzim namanya DNA polymerase, ya. Nah, polimerase, kayak asa ya, polimerase. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menggandakan ini tanpa sel? Nah, ya, jadi kalau kita punya DNA aja, bisa nggak kita gandakan? Nah, lalu dia melihat, oh ternyata di alam itu ada yang namanya Taq polymerase, TAQ polymerase. Apa ini cool banget nih, ini keren banget nih enzim ini. Ini Taq ini singkatan dari termo aquaticus. Kenapa aquaticus? Ini menarik. Jadi kalau kita lihat nih laut ya, laut yang dalam banget. Itu di sini, ini kan lautnya kapal di sini nih, kapal di sini. Kapal gambar banget. Terus ini kan di sini ada banyak karang-karang gini kan. Nah, di sini dalam laut itu ada namanya kayak semburan-semburan panas gitu. Nah, di sini ternyata hidup suatu bakteri yang bisa hidup di suhu yang sangat panas. Nah, suhu sangat panas, makanya ini kan ada ini termo aquatica ini. Nah, bakteri ini dia bisa berkembang biak dari satu sel menjadi banyak sel, ya, banyak sel. Berarti DNA polimerase-nya itu sangat stabil di suhu yang sangat tinggi. Nah, ketika dia di suhu sangat tinggi ini, berarti apa yang terjadi? DNA yang tadinya seperti ini ya, ini kan pita ganda. Karena dikasih suhu tinggi 100 derajat misalnya atau 95 derajat, dia menjadi single strand, terpisah dia. Nah, karena dia terpisah begini, si DNA polymerase dia bisa menggandakan DNA ini. Nah, ini jadi kayak gini lagi. Jadi begini lagi, betul. Nanti gini lagi, pindah-pindah tapi lebih banyak terus. Pinter kamu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Chain reaction dong kan tadi. Jadi chain reaction. Jadi you are boros page. Jadi ini nggak apa-apa. Dari sini menjadi, kan tadi kan masing-masing jadi begini. Setiap ini jadi dua lagi, ya kan? Nah, jadilah ini apa namanya? Chain reaction. Nah, jadi dengan PCR itu kita tidak perlu sel lagi, jadi kita cukup masukin ke kotak semacam mesin.
yang dia bisa berubah temperaturnya, ya. Jadi ini ada apa namanya, suhunya bisa kita kontrol 95 derajat, lalu ke annealing temperatur 65 derajat, lalu extension 72 derajat. Nah ini, jadi ketika suhu 95 derajat yang pita ganda ini terpisah menjadi single strand, tapi terus enzim bisa bekerja ketika apa? Ketika pada suhu 65 derajat kita turunkan, nanti ada primer nih di sini untuk menggandakan di sini. Lalu 72 untuk mengextend. Ini nggak perlu tahu detailnya sih, cuma sekarang kita nggak perlu sel lagi, kita langsung bisa pakai mesin untuk menggandakan materi genetik ini. Nah, kenapa Nanti kita diambil dulu dong darahnya. Ya, nah dari darah itu kan banyak sel nih, ada sel darah putih namanya. Sel darah putih dia punya DNA di sini. Nah, selnya bisa kita pecah, dikeluarkan DNA-nya, terus DNA kita gandakan supaya apa? Kita bisa analisa genetiknya apa. Nah, kalau ada keluar COVID-19 Nah, positif. kalau COVID-19 ini agak unik. Karena COVID-19 itu kan dia virusnya, ini ada crown-nya kan, ini kan virusnya ada crown-nya. Kenapa? How do they know kalau ada crown-nya? Pakai elektron mikroskop. Oke. Nah, di dalam ini kan ada materi RNA di sini. Nah, RNA ini yang diekstraksi sehingga kita bisa gandakan juga. Jadi RNA kita convert menjadi DNA dulu, RNA dikonvert menjadi DNA dulu, baru DNA-nya di PCR. Makanya disebut reverse transcript PCR. Oke, ini sedikit kompleks sih, it's beyond your pay grade anyway. Tapi nggak apa-apa, apa namanya kita belajar. Yang penting PCR itu materi dari DNA menjadi banyak materi. Oke. Jadi Gitu ya. selnya kalau mereka gandakan ini berarti nanti sel COVID-19 juga akan secara langsung digandakan nanti. Iya, nanti kita bisa lihat. Nanti tiba-tiba kok ada banyak yang lain yang asing gitu. Oh, kita jadi bisa nanti nemu. jadi akurasinya jauh lebih tepat daripada rapid test kan? Iya, kira-kira begitu ya. Oke ya. Oh, rapid test kayak gimana kerjanya? Rapid test beda lagi. Kok rapid test? Boros kertasnya. Oh my Ini namanya juga god. belajar. Jadi kalau kita bicara virus kan bentuknya gini. Nah, oke. Dia punya materi genetik kan, ada RNA kan. Nah, jadi kalau misalnya ini time 0, ini setelah misalnya 3 minggu gitu ya. Oke. Biasanya orang kena gejala kan setelah 5 hari misalnya. Hari kelima mulai ada gejala kan. Nah, virusnya ada di sini nih. Jumlahnya banyak banget. Tuh, banyak banget. Oke. Jadi berarti ini virusnya. Ini Nah, virusnya ini waktu. Nah, ini waktu. Ini virus ini ya betul, ini virus ini waktu. Nah, tapi lama-lama kalau orang ini kuat ya, daya tahan tubuh kuat, dia virusnya lama-lama menghilang kan, pelan-pelan menurun kan. Nah, sampai dia hilang sama sekali. Berarti ini Selang kayak sebulan. ini berarti kayak sebulan gitu. Ini Nah, 3 minggu itu sebulan. Tapi di saat yang sama, di hari yang sama, ini antibodi itu di sini lokasinya, dia belum kelihatan. Belum banyak kan? Nah, antibodi ini kelihatannya nanti setelah makin lama baru antibodinya kelihatan. Ini antibodi di sini. Oh, itu yang Abi gambar kemarin tuh ya. Iya. Nah, kalau kita lihat rapid test itu kan cari antibodinya. Oh, berarti rapid test itu kayak mendeteksi sesudah dia kena virusnya. Iya, jadi virusnya malah udah nggak ada nih di sini, udah nggak ada tapi rapid udah tinggi. Nah, gitu makanya emang sebaiknya kalau kita mau cari COVID-19 dicari pakai PCR karena PCR ini justru mencari yang ini, mencari virusnya di sini, oke? Oh, ini rapid test. Nah, kalau rapid test di sini gitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, thank you. Dah. Bye bye people.